Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Lasena dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1514-20045. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep esensial geografi. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih jelasnya lagi, simaklah video berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang geografi. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu geografi? Jadi, istilah geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana berarti geo bumi dan grafian yang berarti tulisan. Jadi, secara harfiah geografi dapat kita katakan sebagai tulisan tentang bumi. Nah, oleh karena itu geografi sering disebut tentang ilmu bumi, akan tetapi yang dipelajari dalam geografi ini tidak hanya berfokuskan pada hal-hal yang berada di permukaan bumi saja, tetapi juga pada benda-benda yang berada di luar angkasa. Geografi juga dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji segala fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, fauna, iklim, batuan, air, serta interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, dengan kata lain, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari studi tentang gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, istilah geografi sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat yang bernama Eratosthenes. Dia berpendapat bahwa geografi atau geografika yang berarti tulisan atau bisa dideskripsikan sebagai tentang bumi. Nah, selain menurut Eratosthenes, di sini juga terdapat beberapa definisi dari geografi menurut para ahli, di mana ahli yang pertama yaitu menurut Preston E. James. Dia berpendapat bahwa geografi itu dapat dianggap sebagai induk atau ilmu pengetahuan yang diawali dari pengamatan permukaan bumi. Nah, kemudian itu dilanjutkan dengan penelitian-penelitian yang lebih spesifik lagi. Kemudian ahli yang kedua yaitu ada menurut Lintarto. Dia mengemukakan bahwa geografi ini adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan, serta sifat bumi yang menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam bentuk ruang dan waktu. Nah, kemudian menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Imade Sandi, dia berpendapat bahwa geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengemukakan atau menemukan dan memahami persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi yang mencakup kewilayahan, kelingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, itulah pengertian atau definisi singkat dari geografi yang dimulai dari fenomen geografi sampai dengan istilah geografi dari bahasa Yunani sampai ada istilah-istilah geografi menurut pendapat para ahli. Nah, jadi teman-teman, tadi selain kita mempelajari tentang pengertian dari geografi, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dari geografi. Jadi geografi sendiri itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai prinsip-prinsip dalam mempelajari objek-objek kajiannya. Jadi prinsip geografi ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip geografi sendiri ini sangat-sangat mirip dengan konsep geografi, tetapi bedanya itu adalah di mana prinsip geografi itu lebih basic dan luas cakupannya. Nah, berdasarkan definisi dan kajian ruang lingkupnya, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengenal atau yang mendalami fenomena geografi, yaitu di mana yang pertama ada prinsip distribusi atau persebaran. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip interrelasi atau keterkaitan. Yang ketiga ada prinsip deskriptif atau deskripsi. Kemudian yang keempat ada prinsip korologi. Nah, kita bahas yang pertama dulu teman-teman, di mana ada prinsip distribusi.
Prinsip ini menjadi dasar dan cara berpikir tentang distribusi atau fenomena atau gejala geosfer yang persebarannya itu sangat bervariasi dan berbeda-beda di antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, gejala yang menyangkut itu bentang alam dan bentang budaya tersebar di permukaan bumi. Akan tetapi, itu memiliki karakter-karakter persebaran yang spesifik sesuai dengan ciri geografisnya. Jadi, prinsip persebaran ini merupakan ciri utama dalam studi geografi sebagai salah satu pendekatan utama geografi, yaitu pendekatan keruangan instrumen dalam menerapkan prinsip distribusi itu adalah peta dan data spasial lainnya. Jadi berikut ini beberapa contoh pengaplikasian distribusi dan persebaran flora dan fauna di dunia. Juga menggunakan wilayah biogeografi. Kemudian ada persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, serta ada persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada persebaran curah hujan yang berbeda-beda atau bisa disebut sebagai persebaran iklim wilayah yang berada di satu tempat dan dengan yang ada di tempat lainnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke prinsip yang kedua, di mana itu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi sendiri ini menyatakan bahwa setiap fenomena geografi itu selalu memiliki hubungan gejala geografi yang termasuk hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, fakta spasial distribusi dari fenomena geografi ini merupakan hasil proses pembentukan dari interaksi antara komponen geosfer. Oleh karena itu, dengan mengenali persebaran gejala geografi data satu ruang atau wilayah, maka dapat pula kita ungkapkan hubungan sebab akibat antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan interrelasi pada fenomena. Jika kita lihat pada gambar di atas bahwa suhu yang sangat panas itu dapat menyebabkan penguapan sehingga terjadinya hujan. Nah, kemudian pada gambar berikutnya itu memperlihatkan bahwa budidaya tanaman itu akan tumbuh dengan baik jika terdapat kondisi lahan dan perawatan yang baik juga. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu ada prinsip deskripsi, di mana prinsip deskripsi ini adalah memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang karakteristik yang spesifik pada setiap gejala, baik gejala yang berhubungan dengan fakta, spasial distribusi atau distribusi keuangan, maupun hasil interaksi antara gejala geografi. Nah, secara teknis prinsip deskripsi ini tidak saja dilaksanakan dengan menggunakan uraian peta saja, melainkan kita juga dapat menggunakan diagram grafik dan tabel. Namun perlu kita ingat bahwa bentuk deskripsi berbasis data spasial adalah penciri deskripsi geografi. Kemudian itu kita masuk kepada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip korologi. Nah, di mana prinsip korologi ini merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelumnya yaitu prinsip distribusi atau persebaran, ada prinsip keterkaitan atau interrelasi, dan ada prinsip deskripsi. Nah, oleh karena itu dalam prinsip ini gejala dan permasalahan geografi itu dianalisis persebarannya, interaksinya, dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhi dalam satu kesatuan ruang yang terpadu dan secara menyeluruh. Jadi teman-teman, itulah penjelasan materi mengenai prinsip-prinsip dari geografi. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian dari geografi, kemudian ada prinsip-prinsip dari geografi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan dari materi, yaitu ada konsep esensial dari geografi. Nah, jadi secara umum konsep esensial geografi ini adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan mempelajari fenomena perubahan alam dan aspek sosial. Nah, di sini juga terdapat 10 konsep esensial geografi yang harus teman-teman ketahui, di mana
teman-teman pasti bertanya, apa saja sih ke-10 konsep itu? Nah, jadi konsep pertama itu ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi sendiri itu digunakan untuk mengkaji di mana posisi atau letak satu objek geografi yang ada di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi sendiri ini dibedakan menjadi dua jenis, di mana yang pertama itu ada lokasi absolut. Nah, lokasi absolut sendiri itu adalah lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomi atau garis lintang dan garis bujur. Nah, sebagai contoh itu Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, kemudian lokasi yang kedua adalah lokasi relatif. Nah, berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif ini ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang berada di sekitaran objek tersebut. Nah, misalkan contohnya yaitu Indonesia itu berada di antara dua benua, di mana benua dan dua samudra. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang kedua, di mana ada konsep jarak. Konsep jarak sendiri merupakan ruang yang menghubungkan antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu, misal seperti detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, atau bisa juga satuan panjang seperti sentimeter, meter, kilometer, mil, dan kaki. Nah, konsep jarak ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada mutlak, yang itu dimana jarak mutlak sendiri itu adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satu kesatuan panjang yang telah ditetapkan atau yang telah terstandarisasi. Nah, kemudian yang kedua ada relatif, di mana jarak relatif ini adalah jarak antara dua objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Nah, sehingga bisa terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, sebagai contoh yaitu waktu yang ditempuh dari Jakarta ke Purwokerto itu menggunakan bus selama 6 jam 10 menit. Sedangkan ketika kita menggunakan sepeda motor itu hanya memakan waktu 5 jam 50 menit. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang ketiga, di mana ada aglomerasi. Aglomerasi atau yang dikenal dengan pemusatan itu merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Nah, sebagai contoh itu pengelompokan daerah industri. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang keempat, itu ada konsep morfologi atau relief. Nah, morfologi sendiri itu merupakan sebuah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Nah, konsep morfologi ini juga bisa kita artikan sebagai hubungan antar bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Nah, contohnya seperti daerah yang berada di dataran miring itu akan mudah sekali terjadinya longsor, sementara daerah yang berada di dataran rendah itu sangat rentan akan terjadi atau terendam banjir seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang kelima, di mana ada nilai kegunaan. Nah, maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh satu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup, dan sifatnya itu adalah relatif, yang dimana satu dengan yang lainnya itu pasti memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu seperti pantai. Itu dimana pantai yang memiliki ombak tinggi itu tentunya memiliki nilai guna untuk para peselancar, atau contoh yang kedua itu seperti hutan ataupun pegunungan yang memiliki nilai kegunaan bagi orang yang tinggal di dataran tinggi. Itu mereka dapat memanfaatkan itu sebagai lahan pertanian seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian kita masuk ke konsep keenam, itu keterjangkauan. Nah, keterjangkauan sendiri adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dengan sarana transportasi ataupun dengan berjalan kaki. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang ketujuh, mana ada konsep pola. Nah, konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk dan persebaran fenomena baik alam maupun fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini. Nah, contohnya seperti masyarakat yang tinggal di
pinggir jalan, di mana mereka itu akan mengikuti susunan atau pola yang sesuai dengan jalan tersebut. Nah, adapun itu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau di pesisir sungai, maka mereka pun itu akan membangun rumah dengan mengikuti susunan atau pola sesuai sungai seperti terlihat pada gambar di samping ini. Nah, kemudian itu kita masuk ke konsep yang ke-8, itu diferensiasi area, di mana diferensiasi area ini adalah perbedaan interaksi antara satu wilayah yang ada di permukaan bumi dengan wilayah yang lainnya. Nah, sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu menggunakan baju yang tebal atau pakaian yang tebal, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah yang gemar menggunakan kaos oblong seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang ke-10 atau keterkaitan, di mana konsep yang terakhir ini adalah konsep keterkaitan, yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah yang lain. Nah, contohnya itu seperti ketika kita menjelaskan mengenai faktor banjir, di mana banjir itu biasanya terjadi karena di daerah hulu sungai itu terjadi penebangan liar, sehingga di bagian hilir sungai itu terjadi pengendapan atau sedimentasi yang dapat menyebabkan daya tampung sungai itu menjadi sedikit, sehingga air meluap dan terjadinya banjir. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang ke-10, itu interaksi dan independensi. Nah, konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Sebagai contoh itu hubungan antara desa dan kota. Nah, warga kota itu membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa itu tentunya pasti membutuhkan teknologi dari kota. Nah, interaksi dan independensi ini konsep ini berkaitan dengan hubungan seperti yang kita katakan bahwa hubungan timbal balik atau ketergantungan wilayah. Misalkan contohnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu, di mana warga desa itu pasti membutuhkan makanan dari kota dan warga kota itu kemudian membutuhkan pakaian dari sana tersebut. Nah, mungkin hanya itu sedikit. Jadi itulah sedikit pemaparan tentang konsep esensial geografi. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materi tentang konsep esensial geografi? Saya harap teman-teman sudah paham. Dan untuk itu dapat saya simpulkan bahwa pada intinya ilmu geografi ini terpusat pada gejala geosfer dalam kaitan hubungan persebaran antar interaksi kembangan. Nah, bila diperhatikan itu terdapat suatu kesan bahwa definisi geografi itu selalu mengalami perubahan. Nah, sesuai dengan perkembangan dan tingkat keluasan ilmu geografi. Nah, saat definisi itu dikemukakan. Namun, jika dicermati lebih jauh lagi, terdapat suatu kesamaan atau sudut pandang dari pendapat para ahli tersebut. Nah, mereka memandang permukaan bumi itu sebagai lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di mana manusia sendiri itu mempunyai pilihan untuk membangun atau untuk merusak. Selain itu, persamaan pandang yang lain itu adalah adanya suatu perhatian dari definisi geografi yang menelaah tentang persebaran manusia dalam ruang dan keterkaitan manusia dengan lingkungannya. Jelaslah di sini bahwa kajian tentang ilmu geografi yang paling utama itu adalah menelaah bumi. Nah, dalam konteks hubungannya dengan kehidupan manusia. Jadi mungkin hanya itulah ulasan materi mengenai konsep esensial geografi yang dimana saya sudah jelaskan tadi, mulai dari pengertian geografi, prinsip-prinsip dari geografi, bahkan sampai 10 konsep dari geografi. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa menambah pengetahuan dari teman-teman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, untuk itu saya mohon maaf, karena yang benarnya itu datang dari Allah dan yang salah itu datang dari diri saya sendiri.
Saya Rahmat Putra Lasena pamit undur diri dari hadapan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.